Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimakumullah, kaum muslimin wal muslimat yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita semua mengetahui siapa Bilal bin Rabah. Bahkan kita semua mungkin mengenal siapa Abdullah bin Mas'ud, dan di antara kita juga tahu dalam sejarah siapa itu Khalid bin Walid. Mereka adalah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mencatatkan nama mereka di dalam sejarah Islam, memberikan peran terbaik, memberikan manfaat terbaik untuk Islam dan umat Islam. Mereka diberikan peran oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan kekuatan potensinya masing-masing untuk bisa memberikan manfaat terbaiknya menjadi pendakwah Islam sesuai dengan kekuatannya masing-masing. Bilal bin Rabah, ia adalah seorang budak hamba sahaya berkulit hitam tak berpendidikan. Dia dipandang sebelah mata oleh orang-orang, bahkan orang-orang tidak melihat potensi yang ia miliki. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan ia peran dengan kelebihan yang ia miliki, berupa kelebihan fisiknya, kekuatan fisiknya, kejujuran hatinya, bahkan suaranya yang lantang akhirnya menghantarkan dia menjadi seorang muadzin terbaik sepanjang masa. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, suara terompah Bilal bin Rabah itu sudah terdengar di surga, padahal saat itu Bilal bin Rabah masih hidup. Abdullah bin Mas'ud adalah sahabat Rasulullah yang sejak semasa kecilnya, sejak lahirnya memiliki masalah di kakinya. Ukuran kakinya kecil, tidak seperti pada umumnya, sehingga dahulu ia diejek dengan julukan si kaki ayam, saking ringkih dan lemah kakinya dan sering terjatuh. Namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat potensi yang ia miliki. Rasul memberikan peran sehingga saat ini kita mengenal Abdullah bin Mas'ud adalah sebagai seorang qori terbaik, yang bahkan kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bacaan Abdullah bin Mas'ud itu paling mirip dengan bacaan Al-Quran dari malaikat Jibril ketika menyampaikannya kepada Nabi Muhammad SAW. Abdullah bin Mas'ud seringkali dijadikan partner untuk murojaah Al-Quran bersama Rasulullah SAW. Dan darinya lah kemudian sanad qiraah sab'ah bersumber setelah ia belajar langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa potensi yang dimaksimalkan oleh Rasulullah SAW. Khalid bin Walid, kita mengenal ia adalah sebagai seorang panglima perang terbaik, berani dan memiliki strategi yang sangat luar biasa, sehingga di setiap perangnya ia bisa menghantarkan umat Islam mendapatkan kemenangan, mengalahkan musuhnya. Tapi kita kadang tidak tahu kelemahan yang ia miliki, yaitu ia sangat sulit sekali menghafal Al-Quran. Mereka dimaksimalkan potensinya, mereka tapi memiliki kelemahan. Namun mereka tidak terjebak di dalam kelemahan yang mereka miliki, baik kelemahan fisik, pengetahuan, dan kelemahan lainnya. Karena apa? Karena Rasulullah SAW memaksimalkan potensi mereka masing-masing. Begitu pula kita, setiap kita manusia, hakikatnya diberikan potensi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa mengambil peran yang sama, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan potensi yang kita miliki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 84. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul kullu ya'malu ala syakilatihi farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Shadaqallahul azim.
katakanlah wahai Muhammad, bahwa setiap orang beramal sesuai dengan syakilah, yaitu potensi bawaan yang Allah berikan. Dan Allah Maha mengetahui siapa di antara kita yang paling benar mendapatkan petunjuk di jalannya. Artinya bahwa kita semua hakikatnya memiliki potensi untuk bisa mengambil peran berdakwah di jalan Allah. Dakwah bukan adalah tugas seorang dai belaka, penceramah, khatib, tapi kita semua bisa berdakwah dengan cara kita masing-masing. Seorang dokter dengan ilmu kedokterannya, dia bisa berdakwah dengan ilmunya. Ketika merawat pasien, ia bisa mengarahkan pasien, menyadarkan bahwa penyakit itu ada karena izin dari Allah. Begitu pula kesembuhan yang ia peroleh, itu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena dokter, bukan karena obat, tapi karena izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang guru, dia bisa berdakwah dengan profesinya dan kekuatannya masing-masing, membimbing, mengarahkan siswanya agar bisa menjadi seorang yang tidak sekedar hanya pintar secara akademis, tapi dia juga memiliki spiritualitas yang bagus, sehingga ilmu yang didapatkan dia manfaatkan untuk agamanya. Seorang pedagang, dia bisa berdakwah dengan mengamalkan fikih muamalahnya, dan kemudian dia menjadi seorang pedagang yang jujur, yang apabila dalam dagangannya ada cacatnya, ia sampaikan, tidak ia sembunyikan. Dan semua amal-amal yang dilakukan kita semua itu adalah potensi dakwah kita semua. Bahkan termasuk adalah travel umroh atau travel haji. Ini mempunyai potensi yang sangat besar untuk menjadi ladang dakwah kita, yaitu tidak sekedar menjadikan ini sebagai bisnis belaka, tapi justru menjadi sarana menghantarkan jamaah, membimbingnya ke tanah suci untuk menjalankan ibadah, menggali sejarah-sejarah Islam, mendekatkan diri kepada Allah, mengenal Allah, dan kemudian memaknai setiap perjalanannya, sehingga selesai dia haji atau umrah, dia menjadi haji yang mabrur atau mu'tamirin yang haji yang mabrur dan mabrurah, yang Allah sampaikan melalui lisan Rasulullah bahwa al-hajjul mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Haji yang mabrur atau umroh yang mabrur tidak ada lagi balasan baginya melainkan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga menjadi berkah untuk semuanya. Sepulang dari umroh menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Itu artinya kita semua bisa mengambil peran untuk menjadi orang-orang terbaik dengan potensi kita, dan kita bisa menjadi orang yang paling bermanfaat, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia yang lain. Khairun nas anfa'um linnas. Manusia yang terbaik adalah yang paling bermanfaat untuk orang sekitarnya. Untuk itu, mari sama-sama kita coba asah, tingkatkan, fokuskan potensi kekuatan yang kita miliki dan pergunakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kelemahan-kelemahan yang kita miliki kita siasati agar kelemahan itu bisa menjadi sesuatu kekuatan yang lebih baik dan menghantarkan kita untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Semoga dengan potensi yang kita miliki, nama kita bisa tercatat di dalam sejarah Islam menjadi orang-orang yang memberikan manfaat buat sekitarnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.